Halo guys, kembali lagi di channel Rebahan Gimana Film. nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Oke, kali ini kita akan membahas film tentang zombie lagi guys. Bertahan hidup melawan zombie memanglah epic. Tapi kebayang gak sih? Gimana ribetnya bertahan hidup dari zombie sambil ngurusin anak-anak TK. Satu kelas pula. Seperti di film Little Monsters yang akan kita bahas di video kali ini. Bercerita tentang beberapa orang dewasa yang harus bertahan hidup melawan zombie sambil jagain anak-anak TK ini. Penasaran sama ceritanya? Langsung aja kita simak pembahasannya. Di sebuah tempat di Australia, David seorang pengamen jalanan dan Sarah pacarnya si David seorang pegawai kantoran. Mereka berdua selalu bertengkar. Tiap hari pokoknya kerjaannya ribut mulu. Gak di rumah, restoran, bahkan di Indomaret pun mereka tetap ribut. David ini sifatnya sangat kekanak-kanakan dan suka berkata kasar. Sedangkan si Sarah ini hanya ingin David mencintai dan menikahinya layaknya orang dewasa lainnya. Hubungan mereka kacau hingga akhirnya David memutuskan untuk tak menemui Sarah lagi. David pun tinggal bersama kakaknya yang bernama Tess dan anaknya yang masih berumur 5 tahun bernama Felix. Di rumah Tess, kerjaan David hanyalah rebahan sambil mainan game. Meski begitu, Felix tak pernah mempermasalahkan kelakuan pamannya itu. Suatu ketika, Tess memarahi David agar ia mau berbalikan dengan Sarah dan mencoba menjalani kehidupan yang lebih baik. David pun berniat untuk menikahi Sarah, dan ia meminta bantuan Felix untuk menjalankan idenya tersebut dengan menjadi Darth Vader sambil membawa papan yang bertuliskan "Will you marry me?". Namun saat mereka memasuki apartemen Sarah, ternyata Sarah sedang berhubungan dengan si Rory, teman kantornya. David marah dan mencoba memukul Rory, tapi ternyata David bukanlah bang jago dan ia pun menyerah setelah dipukul Rory. Sarah hanya berharap agar suatu hari David bisa menjadi lebih dewasa lagi dan akhirnya David pun pergi bersama Darth Vader. Keesokan harinya David mendapat tugas dari Tess untuk mengantarkan Felix pergi ke sekolahnya. Felix sering dibully oleh teman-teman cowoknya. Meski begitu, ia masih mendapat ciuman dari pacarnya yang bernama Beth. Gila, ini bocah umur 5 tahun wis duwe pacar coy. Lalu David bertemu dengan guru Felix yang bernama Miss Caroline atau Audrey. Dan David pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika pulang sekolah, David kembali menjemput Felix dan bertemu lagi dengan Audrey. Ia pun berbohong bahwa dirinya saat itu pulang dari latihan ngeband. Lalu salah satu teman Audrey yang tak lain adalah calon mertua si Felix alias ibunya si Beth mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut dalam karya wisata karena kakaknya si Beth sedang sakit flu lambung alias muntaber. Lalu David pun mengusulkan bahwa dia bisa menjadi pendamping Audrey dalam karya wisata tersebut. Saat di rumah, Tess memberikan beberapa obat pada David karena Felix memiliki banyak sekali alergi terhadap makanan. Dan keesokan harinya mereka pun berangkat menuju sebuah tempat wisata peternakan menggunakan sebuah bis. Namun karena bisnya mogok, mereka pun bernyanyi bersama. Ketika David mulai menyanyi, suara gitarnya mampu membuat semua orang pusing, mual, dan muntah-muntah. Biarlah pokoknya. Ditambah lirik lagunya yang sangat amburadul sekali pokoknya. Waduh, lengkap sudah penderitaan mereka. Audrey pun menghentikannya dan supir bus pun tiba kembali sambil mengatakan bahwa bisnya sudah selesai diperbaiki dan mereka pun akhirnya berangkat. Lalu scenes beralih ke sebuah fasilitas militer yang ada di dekat peternakan tersebut. Saat dua orang ini, ya sebut saja si Agus sama Surti, sedang menelusuri lorong, mereka mendapati salah satu tentara yang sudah berubah menjadi zombie, sedang memakan seseorang di sana. Karena zombie itu tak mau menuruti perkataan Agus, akhirnya ia pun ditembak oleh si Agus hingga mati.
Surti pun melaporkan hal itu ke pos yang lain. Namun mereka sepertinya juga kesulitan menghadapi para zombie itu. Surti pun langsung menyuruh Agus untuk menunggu di sana, sementara ia pergi untuk mengamankan gerbang. Namun ketika si Agus lengah, orang yang dimakan tadi berubah menjadi zombie dan menggigit si Agus. Sementara itu di luar gerbang ada beberapa orang Asia yang nyasar karena mereka tak bisa menggunakan bahasa Inggris. Tiba-tiba alarm berbunyi dan tentara itu pun segera mengamankan gerbang. Di sisi lain, setibanya di peternakan, mereka langsung disambut oleh pembawa acara favorit anak-anak bernama Teddy McGiggles atau biasa disebut sebagai Teddy dan temannya si Froxy. Mereka semua lalu berkeliling untuk memberi makan anak kambing, memerah susu sapi, melihat landa, memeluk kolam, menari tarian McGiggles, melatih anak kambing, memerah susu sapi, dan lain-lain. Mereka pun bergembira bersama-sama. Sementara itu di fasilitas militer, para zombie mulai berjalan keluar menuju ke peternakan. Lalu terlihat orang-orang Asia yang nyasar tadi sedang asik main golf dan mengira para zombie itu hanyalah hiburan semata. Lalu salah satu mereka pun mencoba berfoto dengan zombie dan ia pun akhirnya menjadi menu makan siang para zombie itu. Audrey saat itu sedang bersantai dengan anak-anak yang lain. Sementara David kebingungan setelah melihat salah satu orang Asia itu lari terbirit-birit. Lalu David pun menghampiri Audrey dan ia mengetahui bahwa Audrey telah bertunangan dengan seseorang bernama Ian. Ketika mereka kembali menggunakan traktor, mereka terhenti oleh salah satu zombie yang sedang memakan domba. Petugas peternakan bernama Kimby itu pun mencoba mendekati zombie. Sedangkan David malah sibuk bertengkar dengan Max dan ia pun dimarahi oleh Audrey. Lalu tiba-tiba Kimby digigit oleh zombie. Audrey mengira bahwa Kimby sedang melakukan hal tak senonoh. Tapi tiba-tiba zombie itu menoleh dan mencoba mendekati Audrey. Audrey pun menancapkan garpu rumput ke perutnya, tapi hal itu tak menghentikan zombie tersebut. David mencoba menyalakan traktornya, namun ia tak tahu bagaimana caranya mengemudi sampai-sampai Felix yang harus mengajarinya. Setelah traktornya berjalan, Audrey pun kembali sembari menenangkan anak-anak yang lain dengan bernyanyi. Tampaknya hampir seluruh orang yang ada di peternakan sudah berubah menjadi zombie. Lalu David terpaksa menghentikan traktornya ketika ada beberapa zombie sedang memakan sapi di depannya. Audrey pun mengatakan pada anak-anak bahwa saat itu mereka sedang memainkan suatu permainan, yaitu permainan kejar-kejaran dan para zombie itu yang menjadi penjaganya. Mereka harus berbaris dan berjalan menuju bis sambil menghindari para zombie itu. Tapi karena ada banyak sekali zombie di sekitar bis, mereka pun berbelok menuju toko merchandise yang ternyata di dalamnya sudah ada si Teddy. Namun ia tak mau membuka pintunya karena takut zombie-zombie itu akan masuk ke dalam. Audrey pun menyuruh anak-anak masuk melalui lubang kelinci dan ketika Audrey masuk, salah satu zombie memegangi tasnya dan ia pun terpaksa melepas tas itu. Sementara David yang saat itu masih ada di luar, berusaha memanjat tong besar dan mendobrak atap toko hingga ia terjatuh menimpa Teddy. Di sana mereka pun berduel karena Teddy tak membiarkan anak-anak dan Audrey memasuki ruang tengah. Hingga akhirnya David memukul menggunakan gitarnya dan Teddy pun. Mereka mencoba menggunakan ponsel namun ternyata tidak ada sinyalnya. Audrey mengatakan pada anak-anak bahwa zombie itu tidaklah nyata. David pun memberikan snack pada anak-anak itu, tapi ia lupa bahwa Felix memiliki alergi dan tiba-tiba Felix pun mulai sesak nafas. Sedangkan tas milik David tertinggal di dalam traktor. Namun karena Felix tak ingin David pergi, terpaksa Audrey yang harus mengambilnya. Ia pun berlari menuju traktor, namun karena banyaknya zombie yang ada di sana, Audrey mengambil sebuah sekop dan mulai melawan zombie-zombie itu. Setelah berhasil mendapatkan tasnya, ia pun mencoba berlari menerobos kumpulan zombie sambil membawa sekop, layaknya seorang Spartan yang akan menebas seluruh musuhnya. Ketika Audrey kembali, tiba-tiba terdengar suara helikopter. Teddy pun mencoba memanjat ke atas atap untuk memanggil helikopter itu. Namun karena kegeblekannya yang tak terbatas, ia malah tersandung dan jatuh ke bawah. Ia pun meminta Audrey untuk membukakan pintunya.
Namun karena banyak zombie, Audrey pun tak membukanya. David tak tega melihatnya dan membantunya untuk naik ke atas atap. Malam pun tiba. Para tentara itu sedang berdiskusi tentang keberadaan para zombie. Laporan dari pengintaian helikopter mengatakan bahwa para zombie sedang berkumpul di toko merchandise dan mereka mengusulkan untuk melakukan pengeboman di sana. Lalu para orang tua yang ingin menjemput anak-anaknya dihadang oleh para tentara yang berjaga di sana. Tess pun mencoba menghubungi David, namun tidak ada jawaban. Sementara itu, Audrey sedang menyanyikan lagu tidur agar anak-anak itu lekas tidur. Tampaknya David perlahan-lahan mulai berubah dan mulai peduli pada anak-anak. Setelah anak-anak tidur, David dan Audrey berbincang-bincang. David curhat tentang bandnya yang sudah bubar dan mengatakan bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya. Ternyata masa kecil David cukup kelam. Orang tuanya berpisah dan hal itu membuat ibunya menjadi gila. Sehingga David dan Tess terpaksa menghabiskan setiap liburan mereka untuk mengunjungi sang ibu yang berada di rumah sakit jiwa. Sementara Audrey mengatakan bahwa sebenarnya ia dan Ian sudah lama berpisah. Audrey menggunakan seluruh uang yang seharusnya dipakai untuk biaya pendidikan, malah digunakan untuk pergi ke Australia, hanya karena ingin bertemu dengan band favoritnya. Namun hal buruk terjadi sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit karena patah tulang. Tanpa uang, ia pun tak bisa kembali ke rumahnya. Namun pada akhirnya ia mendapat sebuah pekerjaan menjadi guru di sebuah sekolah untuk membayar biaya pengobatan dan biaya kembali ke rumahnya. Semenjak itu, ia pun memutuskan untuk tetap berada di sana dan menjadi seorang guru bagi anak-anak. Keesokan harinya, karena anak-anak kelaparan dan mulai tidak bisa diatur, mereka pun memutuskan untuk keluar dari tempat itu menggunakan mobil milik Teddy. Saat David menarik perhatian para zombie, Teddy berlari menuju mobilnya sambil melawan para zombie yang menghalanginya. Ketika Teddy berhasil masuk ke mobilnya, David berlari menyusul Teddy, namun Teddy tak mau membukakan pintunya. Ternyata di dalam mobil itu ada Foxy yang sudah menjadi zombie dan ia pun mencabik-cabik tubuh Teddy. David naik ke atas mobil itu dan tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata itu Tess dan ia pun mengatakan pada Tess bahwa ia berterima kasih karena telah mengurusnya selama ini. Sayangnya HP-nya terjatuh dan ia pun terjebak di sana. Mengetahui bahwa David tak kunjung kembali, Felix pun pergi keluar menerobos para zombie itu sambil menggunakan kostum Darth Vader-nya. Lalu ia mengendarai traktor tadi menuju ke arah David. David segera lompat dari atas mobil dan membawa traktor itu menuju Audrey. Ia menerobos toko merchandise itu lalu membawa Audrey dan anak-anak lainnya pergi dari tempat itu. Max yang sedari tadi ribut ingin bermain golf pun memukuli zombie-zombie yang mencoba mendekat menggunakan pemukul golf. Dan Audrey pun mendapatkan tasnya kembali. Saat mereka bernyanyi, tiba-tiba zombie-zombie itu merespon dan mengikuti mereka. Ketika mereka tepuk tangan, zombie itu pun juga ikut tepuk tangan. Iki zombie jenis apa coba? Mereka pun hampir sampai di perbatasan yang dijaga oleh para tentara. Tapi para tentara itu hendak menembaki mereka karena mengira mereka sudah terinfeksi oleh virus zombie. Namun ketika para tentara mendengar bahwa dua orang itu membawa anak-anak, komandan tentara itu pun membiarkan mereka lewat dan menembaki semua zombie-zombie yang ada di belakangnya. Mereka semua selamat dan para tentara pun meledakkan toko merchandise itu. Tapi tiba-tiba mereka dibawa oleh orang-orang yang memakai APD dan mengkarantina mereka semua selama 48 jam. Tampak para orang tua yang gelisah dan khawatir mulai menanyakan kondisi anak-anak mereka. Para tentara itu menjelaskan bahwa anak-anak mereka berhasil melewati kondisi yang sangat mematikan berkat Audrey dan David. Mereka semua mengira anak-anak mereka pasti sedang ketakutan. Tapi ternyata anak-anak itu sedang bergembira dan bernyanyi bersama Audrey dan David. Tampak pribadi David mulai berubah menjadi lebih baik dan mereka pun akhirnya hidup bahagia selamanya. Gimana nih menurut kalian? Bagi kalian yang udah punya pasangan, jangan nunggu lama-lama cuy. Nanti keburu ditinggal sama yang lain loh.
Selain itu, hikmah dari film ini bahwa setiap perbuatan orang tua pasti akan berdampak pada anaknya. Sebisa mungkin kita sebagai calon orang tua, cobalah untuk selalu memberikan kasih sayang pada anak kita nanti, agar mereka bisa tumbuh menjadi anak yang penyayang dan selalu berbakti pada orang tua. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. See you on the next video dan sampai jumpa.